Ada satu hal yang pendidikan Indonesia dengan sukses lakukan, tahu nggak apa? Berhasil mencetak generasi-generasi yang terlalu patuh. Tolong diingat, patuh itu nggak apa-apa, nggak masalah dengan patuh. Kalau semua orang nggak patuh sama aturan, chaos. Tapi terlalu patuh itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak protes terhadap kesalahan yang kita lihat, kita nggak bisa berharap ada perubahan. Dan orang-orang nggak berani untuk ngomong beda aja nggak berani, karena di sekolah beda tuh artinya salah, salah tuh artinya nakal atau bodoh. Gak ada yang berani. Dan kita akhirnya tumbuh jadi generasi-generasi yang menghindari konflik gitu. Yang mesake lagi dari pendidikan Indonesia adalah bahwa orang yang harusnya dikasih pendidikan nggak mau dikasih pendidikan. Kalau gue tanya sama lo, dan tolong jawab sejujurnya menurut akal sehat lo dan menurut sepengetahuan lo. Kalau ada orang miskin nih, disuruh milih, gue kasih pendidikan sama gue kasih uang, mana yang mereka ambil? Uang. Kenapa? Uang lebih mendesak. Karena mereka punya kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu belanja, nasi dan segala macamnya. Belanja kan pakai uang, belanja nggak pakai ilmu. Kan nggak pernah tuh belajar ke pasar. Bapak, beras kilo berapa? Tergantung. Tergantung apa? Siapakah Bapak Pendidikan Republik Indonesia? Cuma gue bawa uang, itu mending gue sekolah. Kan gak kayak gitu. Gak ada. Mereka memilih untuk punya uang karena bukan hanya kebutuhannya mendesak. Kadang-kadang mereka butuh uang karena ingin sekali menunjukkan jati dirinya kepada orang. Bahwa status sosial itu penting sekali. Status sosial dia itu penting sekali untuk orang lain. Di sini ataupun di negara-negara lain juga mungkin. Contoh, gue sempat punya supir, namanya Ahmad Yani. Gue panggil dia Jenderal. Habis namanya Ahmad Yani. Waktu gue tahu namanya Ahmad Yani aja, namanya Ahmad Yani. Terus si Jenderal sambil nyetir nih, ngomong tiba-tiba sama gue, Pak, saya mau pinjam 500.000. Soalnya buat apa, Pak? Nah, saudara saya nih pengen bikin pesta ulang tahun, tapi nggak punya uang, soalnya belum kerja. Ya nggak usah bikin pesta ulang tahun kali. Gimana menurut lo? Ya nggak usah bikin pesta ulang tahun lo belum kerja. Itu kan nggak beda sama kayak, sob, boleh minta nomor handphone cewek lo? Boleh. Buat apa? Pengen ciuman tapi nggak punya pacar. Ya nggak usah ciuman. Tunggu sampai punya pacar sendiri. Sedih loh. Padahal harusnya, kalau kita pikir-pikir, harusnya justru mereka ini nih orang-orang yang nggak mampu ini yang harusnya dapat pendidikan. Tapi apakah mereka mau untuk punya pendidikan? Nggak mau. Makanya kasihan. Itulah kenapa spesialnya gue ini namanya mesake bangsaku. Mesake itu bahasa Jawa artinya kasihan. Kasihan banget. Karena banyak sekali orang Indonesia nggak sadar bahwa ada hal-hal yang dilanggar dari dirinya dia. Makanya mesake. Kayak dari tadi tuh yang gue omongin kayak sedih mulu tentang Indonesia ya. Mesake semuanya. Tapi gue nggak pengen ninggalin lu atau ninggalin acara ini dengan masalah gitu. Gue tuh pengen menawarkan solusi. Dan solusi dari semua permasalahan tadi menurut gue ada beberapa, ada 4. Pertama adalah, dan ini yang paling gak mau lu ambil biasanya, adalah pemahaman politik. Sebelum lu bingung, gue kasih tau dulu. Kita berpolitik, tapi kita gak peduli sama politik. Berpolitik dalam arti kata, angka keikutsertaan di pemilu gede banget. Ngerti apa yang dia pilih? Kagak ada banget. Ambil contoh, siapa di sini yang ikutan pemilu caleg 2009 berdengar tepuk tangannya? Oke. Ada yang masih ingat nama yang lu contreng nggak? Nggak ada kan? Gila lu. Lu kalau tahu namanya aja enggak, terus tahu dari mana nih orang baik atau jahat? Tahu dari mana kalau dia bekerja dengan benar? Lu nggak bisa ngecek, nggak tahu. Itu kan salah. Itu kan milih pemimpin. Lu suka protes DPR isinya korup. Lah kan DPR duduk di situ kan nggak tiba-tiba ada di situ. Oh, udah. Mereka tuh dipilih sama lulu pade. Jadi setiap kali ada anggota DPR kita pikir korup, dia tuh ada yang milih. Ini tahun 2009, milih tuh kayak gini. Ada teman, bukan teman gue, saudara gue, perempuan, masuk ke bilik suara, dia pilih perempuan yang menurut dia mukanya nggak jutek. Apa coba? Dia buka, kan kalau lo masih ingat, biliknya cuma segini, kertasnya gede banget, ya gak sih? Kayaknya pas dibuka lipatannya nggak habis-habis gitu. Nah lo, wih gede banget, jadi tikar. Saking gedenya sampai begitu-begitu kan, sampai keluar-keluar gitu kan, terus lo bingung ini kayak gimana gitu. Terus si saudara gue yang perempuan ini,
Wah, ini jutek nih. Ini dongnya operasi. Facelift. Tai lalat di bibir cerewet nih. Ini aja nih kayaknya baik dicontreng. Apa coba itu? Temen gue yang Batak milih orang yang marganya sama dia. Apa coba? Itu cara memilih macam apa? Si Mang Unsong dia, aku contreng lah dia. Apa itu? Lu tuh pilih tuh yang bener gitu. Cari tahu track recordnya gitu. Nggak mungkin, gimana cari taunya? Banyak. Nanti nih mulai Januari di ayovote.com lu bisa track tuh semuanya tuh. Bahkan ada situsnya, waktu itu pernah di-tweet sama temen gue juga pernah nge-retweet. Dia tuh kasih tahu tuh track recordnya. Dikasih tahu semua ini siapa aja, dapil mana, DKI 1, gue DKI 1 nih ntar nih. Dilihat nih siapa aja gitu. Lu bisa cari tahu sekarang. Buka internet tuh jangan cuma YouTube, jangan. Cerdaskan diri lu dan cari tahu tentang nih caleg lu itu. Di TV kadang-kadang suka muncul kok, tapi hati-hati berhadapan dengan media. Kenapa? Karena banyak media belakangnya ada backingan politiknya. Akhirnya dia suka memaksakan opini. Benar, you know I'm right, you know damn well I'm right. Dan akhirnya apa? Harusnya berita ngasih fakta, yang dia kasih adalah opini. Kan salah. Ada yang bisa bedain nggak sih fakta sama opini? Ya kan? Yang dikasih opini lewat apa? Lewat itu voice over tuh. Jadi ada berita nih, voice over dikasih tahu. Dan karena mereka punya backing politik, mereka memainkan strategi racun dan penawar gitu. Ini SBY ini racun nih. Nah, lu pilih yang kayak gini. Kayak gitu mulu, semuanya. Makanya sekarang kalau nonton berita, di mute aja suaranya. Bener, jadi kan gambarnya kelihatan tuh, kebakaran. Terus ada tulisannya kan, kebakaran di Bandung. Udah, itu faktanya. Nanti lu keluarin suaranya, kebakaran di Bandung akibat kegagalan pemerintah SBY. Nah, perusahaannya. Banjir nih, banjir. Lu mute aja, plep. Jadi lu tahu, oh ini banjir, Jakarta. Kelar, udah itu faktanya. Ntar lu keluarin suaranya, banjir di Jakarta akibat kegagalan pemerintah SBY. Nah, perusahaannya. Ntar Raffi Ahmad cukur rambut salah SBY juga. Raffi Ahmad cukur rambut, abis rambut SBY jelek sih. Apa coba? Dan yang paling penting, I beg you, miliki pemahaman untuk membedakan mana yang opini dan fakta. Opininya media itu bisa ngarahin lu, padahal bukan itu faktanya. Tapi faktanya adalah kebenaran yang harusnya lu pegang. Bedain opini dan fakta itu gampang. Contoh nih, misalnya lu 7 ya tadi ya? Bukan deh, dia ya. Oke, lu berdiri. Coba lu berdiri. Gak apa-apa, oke. Berdiri, terus ngarep ke sana. Oke, sekarang penonton, coba dulu. Gak apa-apa, sekali lagi. Berdiri dulu sana. Dan sekarang semua yang ada di belakang lo, lihat dia. Menurut kalian, dia ganteng gak? Ada yang bilang ganteng, ada yang bilang enggak, tapi itu opini. Menurut lo gak ganteng, 7 mungkin ngeliatnya cocok nih, Nek. Bisa. Itu opini. Setiap orang opininya beda-beda. Faktanya apa? Ya lihat aja mungkin kayak begitu, ya kan? Contoh nih, gue langsing. Opini atau fakta? Opini, ya kan? Lu mungkin ngerasa, langsing dari mana sih gendutnya? Faktanya aja, faktanya berat gue 93 kilo. Udah itu faktanya, udah gak mungkin salah deh tuh. Dulu gue pernah 98, jadi 93 buat gue langsing. Tapi berat lu yang gak pernah keluar dari 70, ngeliat gue kayak gendut banget. Makanya opini orang beda-beda. Tapi omongan gue belum tentu benar. Karena apa? Karena ini one sided. Gue bisa aja fitnah. Terus tahu dari mana gue benar atau enggak? Ya lu jadi orang kalau dengar berita, cari dong dari sumber lain. Jangan cuma diem aja dari sini doang. Karena lu gak akan pernah tahu. Bandingkan dengan yang lain. Baru itu namanya menggunakan demokrasi lu dengan benar. Jangan cuma bacot doang. Tarung jarak